Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah seseorang anil fahsya wal munkar. Berarti kalau ada seseorang itu sudah sholat kok masih berbuat fahsya wal munkar, ya yang dipertanyakan kualitas sholatnya. Makanya kualitas sholat itu tidak akan berhenti kita untuk mencapai. Sepanjang hidup kita harus berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buka puasa dengan kurma, beli kurma di pasar Minggu. Apa kabar sahabat di rumah yang selalu setia menunggu? Kembali bersama kami di Santri Beling Channel, senajan beling tetap kudu eling. Bersama kami, kita bersama-sama ngecep banyu suci Perwitosari, nyecep banyunipun Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kali ini Abah, kami butuh nasihat baru, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Nasaihul Jailaniyah, beliau Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan alaika bittaqwa. Kita sekalian disuruh untuk selalu berpegang teguh kepada takwa. Kenapa anjuran itu diserukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Karena beliau mengatakan fa innaha tamna'ul jawarih minal ma'asi. Karena dengan kita melakukan ketakwaan, maka akan mencegah anggota badan kita untuk bermaksiat. Ini yang harus diingat. Artinya apa? Kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang tidak mudah tergoda dengan kemaksiatan, maka kita harus berpegang teguh kepada ketakwaan. Apa sih takwa itu? Takut kepada Allah. Apa sih takut kepada Allah itu? Takut untuk tidak berbakti. Takut kalau dikatakan melanggar perintah Allah. Itu takwa. Makanya di dalam beberapa definisi dijelaskan takwa adalah imtitsalu awamiri wajtinabu nawahi. Menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan. Itu definisi takwa. Nah, kalau kita sudah bisa melaksanakan takwa secara nyata dengan imtitsalu awamirih dan ijtinabu nawahihi, maka seluruh anggota badan kita akan terproteksi untuk mengerjakan kemaksiatan. Jadi proteksi diri kita sebenarnya supaya tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dinistakan oleh agama adalah dengan cara takwa. Nah, ini yang harus dipahami. Sebab nafsu itu luar biasa. Gak ada sebenarnya orang itu yang berkeinginan berbuat jahat. Sebenarnya gak ada. Setiap manusia itu keinginannya itu berbuat baik. Tapi karena ketidakmampuan mengendalikan diri untuk dorongan berbuat jahat, maka kemudian ia terlepas berbuat jahat. Nah, supaya kita itu punya daya kendali tinggi terhadap perintah-perintah jahat, terhadap gerakan-gerakan jahat, maka kita harus menguatkan diri kita dengan takwa. Ini harus diingat. Jadi jangan kemudian kita membuat upaya membatasi diri untuk tidak berbuat jahat, sementara kita tidak peduli terhadap ketakwaan kita. Lah, takwa itu urutannya kan imtitsalu awamiri. Kemudian wajtinabu nawahi. Bukan ijtinabu nawahi dulu.
tapi imtitsalu awamiri. Orang itu kalau sudah melakukan dan mengerjakan perintah, sudah barang tentu tidak pernah berpikir untuk melanggar larangan. Artinya ijtinabun nawahi menjadi sesuatu yang ikut manakala kita imtitsalu awamiri. Meninggalkan sebuah larangan menjadi sesuatu yang ikut kalau kita sudah melaksanakan perintah. Nah, ini harus diingat urut-urutannya di situ. Bukan kemudian kalau dibalik tidak boleh, bukan. Tapi ini ada nilai yang terkandung di dalamnya. Karena manusia itu pada hakikatnya selalu ingin berbuat baik. Tapi berperang, ya kan? Itulah kemudian nafsu. Berperang untuk neronjol, untuk apa ya? Untuk berbuat atau nabrak kejahatan itu tadi. Itu dawuhnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Oleh karenanya saya garis bawahi alaika bit taqwa. Kita sekalian diingatkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani untuk selalu bertakwa. Kenapa? Dengan kita bertakwa maka kita akan bisa mengendalikan anggota badan. Anggota badan itu berarti kan banyak. Ada anggota badan sing bersifat hissi, bersifat rasa, ada anggota badan yang kelihatan. Berarti seluruh anggota badan kita itu akan bisa kita proteksi untuk menerjang kemaksiatan, alias kita menjadi hamba-hamba yang selamat insya Allah. Itu takwa. Ya begitu ya. Untuk sahabat santri, cegahlah diri kalian dari melakukan kejahatan dengan cara bertakwa. Mungkin ada sahabat santri beling yang mau bertanya, dipersilahkan. Mana nih Bang? Apa manusia juga bisa mencegah dirinya untuk melakukan suatu kejahatan? Prinsipnya bisa, tapi hakikatnya kan ada irodanya Allah tadi kan tetap. Tapi bisa, bukan tidak bisa. Wong pada dasarnya manusia itu diciptakan punya fitrah, punya potensi kebaikan. Jadi punya bibit kebaikan. Setiap manusia punya bibit kebaikan. Lah kenapa saya katakan setiap manusia punya bibit kebaikan? Coba kita lihat sejarah terciptanya Nabi Adam. Kalau manusia itu tidak punya bibit kebaikan, tidak akan mungkin Allah menfirmankan dalam Al-Quran apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun kan ibadah. Ibadah itu kan kebaikan. Kalau manusia itu tertanam benih-benih kejelekan secara alamiah, tidak mungkin Allah perintahkan liya'budun. Jadi karena Allah itu tahu bahwa manusia itu ada potensi kebaikan, dan itu memang yang diberikan oleh Allah. Lah kemudian kenapa masih ada manusia jahat? Itulah tadi yang saya katakan, dia dikuasai oleh nafsunya, sehingga potensi baiknya tertutupi oleh nafsu bejatnya. Bisa dicerna itu ya. Jadi saya nggak perlu membantu. Mungkin ada yang lainnya mau bertanya. Begini Pak, tadi kan dijelaskan kalau kita itu menjalankan gampangnya itu kita menjalankan perintahnya, otomatis kita akan menjauh dari kejelekan. Ada dari ayat Quran saya itu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan fahsya dan munkar. Nah, terkadang orang sudah rajin sholat dan lain-lain, cuma untuk mengendalikan diri itu masih cukup susah itu. Jadi begini, sholat itu juga kan macam-macam kualitasnya. Jadi sejauh mana kita punya proteksi anil fahsya wal munkar itu bergantung dari kualitas sholat kita. Sama halnya dengan ketakwaan. Sholat itu kan juga macam-macam. Sholat itu ada yang cuma gerubiak-gerubiuk, bangun tidur apa-apa seperti itulah. Ada yang cuma hanya lisan, ada yang cuma ingatnya sesaat, ada yang memang separuh ingat, separuh lupa dan seterusnya. Walaupun gerakannya sholat. Itu tadi yang diantaranya saya katakan manusia itu diberi potensi berbuat baik.
Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sholat itu bisa mencegah seseorang anil fahsya wal munkar. Berarti kalau ada seseorang itu sudah sholat kok masih berbuat fahsya wal munkar, ya yang dipertanyakan kualitas sholatnya. Makanya kualitas sholat itu tidak akan berhenti kita untuk mencapai. Sepanjang hidup kita harus berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas sholat. Karena semakin sholat itu berkualitas, semakin punya daya proteksi anil fahsya wal munkar. Kalau kemudian seseorang itu masih kadang-kadang fahsya, kadang-kadang munkar, ya akibat dari kualitas sholatnya. Kalau orang itu benar-benar sudah tidak fahsya, tidak munkar, berarti kualitas sholatnya sudah baik. Kalau orang itu masih banyak fahsya, masih banyak munkar, walaupun secara sholat, mungkin sholatnya adalah sholat dhahiran. Jadi karena kualitas sholatnya itu tadi. Ya begitu ya sahabat santri. Jadi kita harus semangat untuk membenarkan sholat kita. Ya, kita semua dilahirkan berpotensi melakukan kebaikan. Tapi ingat, protect your body with taqwa, ya Pak. Jagalah diri kalian dengan takwa. Bahasa Inggris apa ini? Santri beling ya. Ingat, alaikum bitaqwa. Jangan lupa, pokoknya kita harus selalu mengingatkan agar bertakwa. Mungkin cukup Pak ya. Ya, cukup di pertemuan kita kali ini. Jangan bosan-bosan bersama kami di Santri Beling Channel. Semoga yang di rumah dan yang di sana seluruh pemirsa sahabat Santri Beling dalam keadaan sehat dan juga bisa meningkatkan kualitas takwa kita. Jangan lupa besok di acara yang sama, nyecep banyu suci Perwitosari, nyecep banyu nipun Syekh Abdul Qadir Al Jilani. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.